Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan serial atmosfer yang ke-8. Alhamdulillah ya, kita sudah sampai di sesi ke-8 pada pembahasan atmosfer. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini ya, kita akan menitik beratkan pada air ya, air. Jadi air ini adalah satu-satunya zat yang ada di atmosfer sebagai zat padat, zat cair maupun gas ya. Dan air ini tersusun atas atom hidrogen dan oksigen yang terikat bersama membentuk molekul air. Nah, dalam ketiga wujud materi ya, molekul-molekul ini memang senantiasa bergerak. Semakin tinggi temperaturnya, maka akan cenderung semakin kuat gerakannya ya. Nah, perbedaan utama antara air dalam bentuk cair, dalam bentuk es maupun dalam bentuk uap itu ada dalam susunan molekulnya. Seperti itu ya. Baik, ini adalah ilustrasi dari perubahan wujud ya, perubahan wujud dari air ya, di mana ini air ketika berbentuk padatan ya, dia bentuknya es. Jadi molekul-molekul air di dalam es terikat bersama ya. Jadi dia terikat bersama, bonded together, terikat bersama dalam konfigurasi yang memiliki banyak ruang kosong. Jadi kalau kita lihat ya, molekulnya itu ada banyak ruang kosong di sini ya. Jadi memiliki banyak ruang kosong yang menjelaskan mengapa es itu lebih tidak padat daripada air itu sendiri. Ya. Sementara ketika cair maka dia dikatakan sebagai air ya. Nah, ketika es mencair ya, jadi kalau padat menjadi air itu namanya pencairan ya. Ini namanya pencairan. Nah, ketika es mencair sebagian ikatan terputus. Sebagian ikatan terputus dan molekul-molekul air menjadi bertumpuk lebih rapat. Baik begitu ya. Jadi kalau dilihat maka sebagian ikatannya terputus ya. Kemudian oleh sebab itu maka molekul-molekul air menjadi bertumpuk lebih rapat. Ini lebih rapat dari sebelumnya ya. Kalau ini ruangnya agak agak besar luasan ruang kosongnya, kalau ini lebih sedikit ya, lebih sempit. Nah, ketika dia menjadi gas maka namanya adalah uap air ya, uap air, water vapor. Ketika dia menguap maka seluruh ikatan hidrogennya itu terpecah. Jadi seluruh ikatan hidrogennya itu terpecah dan molekul-molekul air menjadi bergerak secara bebas. Ya. Ketika cair menjadi gas itu namanya adalah evaporasi. Sebaliknya ketika gas menjadi cair namanya adalah kondensasi. Ketika cair menjadi padat namanya pembekuan. Ya. Nah, apa yang belum nih? Nah, ketika padat menjadi gas namanya sublimasi. Dimana kalau kita perhatikan energi yang dibutuhkan atau pertukaran panas yang dibutuhkan itu
dia seimbang, setara gitu ya. Kalau padat dengan gas itu setara dengan penjumlahan dari padat dan air ditambah air dan gas. Jadi ini sekitar 680 kalori ya. Ini sekitar 600 kalori dan ini sekitar 80 kalori panas yang diserap. Nanti akan ada di penjelasan di slide selanjutnya, insya Allah ya. Nah, perubahan yang pertama adalah perubahan dari dari padat ke cair ya. Padat ke cair. Seperti melelehnya es gitu ya. Itu adalah perubahan dari padat ke cair. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi kapanpun atau dimanapun air itu bisa berubah wujud. Akan ada pertukaran panas antara air dan sekelilingnya. Nah, ketika air menguap, panasnya diserap. Ya. Nah, ahli meteorologi seringkali mengukur energi panas dalam satuan kalori. Ya. Jadi 1 kalori itu adalah jumlah panas yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Jadi ketika 10 kalori panas diserap oleh 1 gram air, maka molekul-molekulnya itu akan bervibrasi lebih cepat. Dan kenaikan temperatur akan terjadi sebesar berapa? 10 derajat Celcius berarti ya. Nah, pada kondisi tertentu, panas dapat ditambahkan ke dalam zat tanpa disertai peningkatan temperatur. Contohnya, kalau kita memiliki segelas air es kemudian dihangatkan, maka temperatur dari campuran es dan air itu akan tetap konstan 0 derajat Celcius sampai seluruh esnya itu mencair. Ya. Nah, bagaimana kemudian jika penambahan panas ini tidak meningkatkan temperatur, tidak meningkatkan suhu ya? Kira-kira kemanakah energi ini pergi? Nah, dalam kasus ini maka energi yang ditambahkan itu memecahkan atraksi molekuler antara molekul-molekul air di dalam es batu itu. Ya. Nah, karena panas yang digunakan untuk mencairkan es tidak menghasilkan perubahan temperatur, maka panas ini yang kemudian disebut sebagai panas laten. Ya, ini ya, ini panas laten. Ya, jadi energi ini dapat kita anggap sebagai energi yang tersimpan di dalam air dan tidak dilepaskan ke sekelilingnya itu ya sebagai panas sampai cairan kembali ke wujud padat. Itu ya, jadi energi yang kemudian diserap atau dilepaskan selama perubahan dari wujud air seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada 2 istilah ya, tadi sudah disinggung sedikit ya. Jadi ada perubahan-perubahan itu ada evaporasi, contohnya itu adalah proses perubahan dari cair ke gas ya. Ini sudah dituliskan sebenarnya. Kondensasi itu adalah proses di mana sebuah gas seperti uap air berubah menjadi cair ya, seperti air. Kemudian ada sublimasi dan deposisi, ini adalah perubahan di antara solid dan gas, padatan dan gas, di mana sublimasi adalah konversi dari perubahan suatu padatan langsung menjadi gas gitu ya. Jadi tanpa melewati wujud cair dulu, dia langsung dari padat ke gas seperti itu ya. Nah, sementara deposisi itu adalah proses sebaliknya. Jadi perubahan uap langsung menjadi zat padat.
Misalnya ketika uap air dideposisikan sebagai es di objek padat seperti rumput atau jendela gitu ya. Nah, deposit ini yang kemudian disebut sebagai white frost atau embun beku ya, embun beku. Jadi ada itu contohnya seperti kalau di rumah ada contoh proses deposisi di rumah adalah embun beku yang diakumulasi dalam sebuah tempat pendingin ya, seperti kulkas seperti itu ya. Baik, lanjut ya. Nah ini dilihat dari energi yang diperlukan untuk menyerap atau melepaskan itu sebenarnya sebanding ya. Jadi kalau solid ke gas, padat ke gas itu energi yang diserapnya 2592 joules, maka ketika dia dipecah-pecah menjadi sebuah partisi gitu ya. Artinya partisi itu solid ke liquid dulu diubahnya, kemudian liquid baru ke gas, maka secara hitung-hitungan matematis energi yang dihasilkan itu ekuivalen ya. Karena 2592 kan sama aja kayak 2258 ditambah 334. Kemudian sebaliknya juga seperti itu ya. Kalau dari solid ke gas itu lebih sifatnya adalah menyerap ya, menyerap panas. Kalau dari gas ke solid itu dia lebih cenderung melepaskan panas. Lanjut ya. Istilah yang sering kita dengar juga di topik-topik tentang pembahasan atmosfer itu adalah tentang humidity atau terjemahan bebasnya itu adalah kelembaban ya. Kelembapan. Nah, kelembapan adalah istilah umum untuk jumlah dari uap air di udara. Jadi kelembapan itu adalah jumlah uap air yang ada di udara. Lanjut ya. Kemudian ada juga istilah saturasi. Ya. Saturasi. Jadi udara itu disaturasi. Nah, bagaimana kemudian ilustrasinya? Kita bayangkan, katakanlah kita punya sebuah toples gitu ya, tertutup. Ada toples tertutup yang berisi air, yang di atasnya katakanlah ada udara kering ya. Kemudian ada udara kering dan temperaturnya kurang lebih mungkin sama. Nah, seiring air mulai berevaporasi dari permukaan air, biasanya peningkatan kecil tekanan itu dapat dideteksi pada udara yang ada di atasnya. Nah, peningkatan ini adalah hasil dari gerakan molekul-molekul uap air yang ditambahkan ke udara melalui evaporasi ya. Nah, di atmosfer tekanan ini kemudian disebut tekanan uap dan didefinisikan sebagai bagian dari tekanan atmosferis total yang mempengaruhi kandungan uap air. Nah, dalam wadah yang tertutup, dengan semakin banyaknya molekul yang terlepas dari permukaan air gitu ya, maka tekanan uap yang terus naik dari udara di atasnya itu terus menekan semakin banyak molekul-molekul ini untuk kembali ke wujud cairnya. Nah, pada akhirnya jumlah molekul uap yang kembali ke permukaan itu akan, saya ulangi, jumlah molekul uap yang kembali ke permukaan itu akan menyeimbangkan jumlah molekul yang menghilang. Maka pada titik ini udara tersaturasi. Itu ya.
Jadi, jika kita menambahkan panas ke dalam wadah sehingga meningkatkan suhu air dan udara, maka lebih banyak air yang akan berevaporasi sebelum keseimbangan tercapai. Akibatnya apa? Pada temperatur yang lebih tinggi, ya, pada temperatur yang lebih tinggi atau lebih panas akan lebih banyak lebih banyak apa? Lebih banyak kebasahan yang dibutuhkan untuk saturasi. Ya, jadi lebih banyak kebasahan yang dibutuhkan untuk terjadinya saturasi. Baik. Nah, ada juga yang disebut sebagai relative humidity atau kelembaban relatif, yaitu rasio kandungan uap air yang aktual dari udara dibandingkan dengan jumlah uap air yang diperlukan untuk saturasi pada temperatur dan tekanan pada saat itu. Ya, jadi kelembaban relatif itu mengindikasikan seberapa dekat sih udara pada saturasi. Ya, jadi seberapa dekat udara pada saat saturasi dan bukan kuantitas aktual uap air dalam udara. Seperti itu ya. Jadi kalau kemudian harus disimpulkan ketika uap air itu mengandung sejumlah konstan ya pada ketika kandungan uap air itu adalah konstan, maka penurunan temperatur udara itu menyebabkan peningkatan kelembaban relatif. Ya. Dan sebaliknya bahwa peningkatan temperatur ya akan menyebabkan penurunan dari kelembaban relatif. Sebagai contoh, ini ada ilustrasinya ya. Bagaimana kelembaban relatif bervariasi terhadap temperatur. Jadi ketika temperatur udaranya adalah 20 derajat Celcius, ya. Ketika temperaturnya 20 derajat Celcius, kemudian diturunkan menjadi 10 derajat Celcius, maka kelembaban relatifnya itu naik ya. Dari 50% menjadi 100%. Jadi menyebabkan setengah uap air di sana terkondensasi. Seperti itu ya. Nah, ketika diturunkan lagi jadi 0 derajat, maka dia juga menghasilkan kelembaban relatif yang sama-sama 100% ya. Nah, di alam, pendinginan udara di bawah rasio pencampuran saturasinya umumnya menyebabkan kondensasi dalam bentuk awan, embun, ataupun kabut. Ya, seperti itu. Nah, jadi kenapa kemudian ini 50, ini jadi 100? Karena suhunya diturunkan ya, suhunya diturunkan. Kalau dilihat suhunya diturunkan 20 jadi 10 dengan sama-sama 7 gram ya. Konten dari uap airnya. Sementara ini 100%, tetapi konten airnya adalah 3,5 gram ya, sehingga nilainya tetap meskipun uap airnya diturunkan suhunya. Baik. Selanjutnya adalah
ada dew point atau temperatur titik embun, ya, atau kita sederhanakan saja dengan titik embun ya. Titik embun ini adalah temperatur yang dibutuhkan satu parsel udara untuk didinginkan dan mencapai saturasi. Ya. Saya ulangi, jadi titik embun itu adalah temperatur yang dibutuhkan oleh satu parsel udara untuk didinginkan dan mencapai saturasi ya. Baik. Kalau kita ilustrasikan, misalnya kita memiliki air ya yang tidak tersaturasi di dalam sebuah labu ya, yang sebelumnya kita lihat itu ya, harus didinginkan ke 10 derajat Celcius dulu sehingga mendapatkan saturasi ya 100%. Seperti itu. Oleh karena itu maka dari sini kita dapat simpulkan bahwa 10 derajat Celcius adalah temperatur titik embun untuk udara ini. Ya, seperti itu. Baik. Lanjut ya. Dan terakhir bagaimana kemudian mengukur kelembaban? Biasanya kelembaban diukur menggunakan hygrometer. Hygro itu lembab ya. Sorry. Hygro itu lembab. Hygro itu lembab. Kemudian meter itu dari metron ya. Meter itu dari metron yang artinya adalah instrumen pengukur. Jadi hygrometer adalah instrumen pengukur kelembaban. Seperti itu ya. Nah, salah satu dari tipe hygrometer ini disebut dengan sikrometer. Ya, ada sikrometer. Nah, sikrometer ini terdiri atas dua termometer yang dipasang berdampingan. Ada yang kemudian disebut dengan dry bulb atau tabung kering. Ada juga yang disebut dengan wet bulb atau tabung basah. Nah, sebagai ilustrasi langsung saja. Jadi ada tabung kering dan ada tabung basah ya. Ini ada dua temperatur ya. Kalau dilihat tabung kering itu dia yang ini ya. Ini yang kering mencerminkan udara temperatur yang saat ini. Jadi udara terkini ya. Temperatur udara terkini. Sementara tabung basah ini adalah dia diikat oleh sebuah tabung ya. Tabung basah yang dilapisi oleh sumbu yang direndam oleh air. Ini ya yang ini temperatur yang basah. Baik, itu ya. Jadi cara menggunakannya adalah kainnya dibasahi air dulu. Kemudian biasanya diayunkan ya. Diayunkan di udara seperti di kipas-kipas seperti itu ya. Nah, selanjutnya kemudian dibaca datanya ya. Dibaca datanya. Baik.
Itu saja mungkin yang bisa disampaikan untuk serial ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.